News Kompas TV. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi bilang pihaknya tak mengambil alih penanganan perkara dugaan 3 kasus korupsi besar yang kini tengah diusut Polri. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep menyebut keterlibatan KPK baru sebatas menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi. Ia menegaskan pengambil alihan perkara oleh KPK hanya dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hari kemarin pagi itu ya, hari Jumat berarti ya, Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima undangan. Ya, ini undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya, ya, yang ditujukan kepada pimpinan terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK, ya, itu terkait dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara di APH lain. Itu sesuai dengan pasal 6 kemudian pasal 10A besar gitu ya di Undang-Undang 19 tahun 2019. Silakan nanti dilihat. Menindaklanjuti surat tersebut, kemudian pimpinan ya menugaskan 2 orang deputi. Nah, 1 deputi koordinasi dan supervisi, karena itu memang bagiannya. Yang kedua adalah deputi penindakan dan eksekusi, saya sendiri. Jadi kami menghadiri undangan tersebut sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada kami, menjawab dari surat undangan. Nah, seperti itu. Kami hadir di sana. Di sana kami berdiskusi ya, diskusi dengan penyidik itu terkait dengan bagaimana terkait dengan koordinasi dan supervisi sebuah perkara kan gitu ya. Jadi Ibu Deputi Korsub menjelaskan bahwa saat ini tahapnya masih tahap awal gitu ya. Tahap awal. Nanti rekan-rekan bisa lihat kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya. Baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Karena di sana ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah. Itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Baik dalam hal ini oleh kepolisian, Portas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya. Karena mereka dalam penanganan perkaranya kan ada 2 ini gitu ya, 2 atap. Kalau di KPK kan 1 atap di mana penyidik dan jaksanya ada di dalam 1 lembaga gitu seperti itu. Nah, tentunya kami melihat dan memandang bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan itu pasti akan melaksanakan tugasnya secara profesional gitu ya, profesional sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi kalau ini kan baru tahap awal gitu ya, tahap awal, jadi kita hanya berdiskusi seputar itu. Nah, kemudian setelah berdiskusi rupa-rupanya mungkin tidak perlu lagi penjelasan kami disampaikan melalui konvers gitu ya, seperti itu. Cukup dijelaskan kepada penyidik yang ada di sana, sehingga pada saat konvers kami tidak lagi perlu menjelaskan hal itu. Jadi cukup dijelaskan kepada penyidiknya. Demikian mungkin. Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan.
Menindaklanjuti diterimanya pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai PLT Jampitsus. Penunjukan ini sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.